Ciri khas ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mereka masuk ke dalam Islam secara kafah. Apa yang dimaksud dengan kafah? Menerima seluruh aturan Allah, seluruhnya, tidak berdasarkan hawa nafsu. Kalau suka ambil aturan Allah, kalau tidak suka tinggalkan. Ini bukan prasmanan, ini bukan makanan yang kita bisa pilih. Suka ini ambil, suka ini ambil, tidak suka ini tinggalkan. Bukan seperti itu. Kafah di sini, seseorang menyatakan dirinya Islam, al-Islamu min at-taslim, wa la yasbutu qadamul Islam illa ala wajh al-istislam. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarh Al-Aqidah At-Tahawiyah. Yang dikatakan seseorang berislam, dia menyerahkan diri tunduk kepada seluruh aturan Allah, semua aturan Allah, tidak berdasarkan hawa nafsunya, tidak berdasarkan suka tak suka, bukan itu. Tetapi selama Allah yang bikin aturan, punya aturan itu, mau dia suka atau tidak suka, dia harus jalankan aturan Allah. Ini masuk dalam Islam secara keseluruhan. Itu ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Dan dia pun beriman dengan Al-Quran secara keseluruhan, tidak sebagian ayat kemudian diingkari sebagian ayat, tidak. Nah, ini poin besarnya. Jadi poin besar ahlu sunnah wal jamaah di dalam ciri khasnya beriman, yaitu kepada, pertama, masuk ke dalam Islam kepada secara kafah dan beriman kepada seluruh dalil dari Al-Quran. Sehingga mereka fayu'minuna bin nususil wa'di wa nususil wa'id. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah itu mengimani adanya dalil-dalil yang berkaitan tentang janji Allah, sebagaimana dalil-dalil yang berkaitan tentang ancaman-ancaman Allah. Nah, ini penting sekali jemaah. Di dalam Al-Quran ada janji-janji Allah berupa kebaikan-kebaikan. Allah Maha Pengampun, itu janji Allah memberikan ampunan. Allah Maha Luas rahmatnya, itu janji Allah. Allah Maha Penyayang, itu janji Allah dengan kasih sayangnya. Begitu pula Allah punya ancaman. Allah ancam pelaku dosa riba begini, Allah ancam dosa pelaku syirik begini, Allah ancam orang-orang yang menyelisih Rasulullah begini, Allah ancam pelaku-pelaku misalnya memakan harta anak yatim tanpa hak begini. Itu ancaman. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran ada janji, ada ancaman. Ini Ahlussunnah wal Jamaah mengumpulkan dua-duanya. Tidak seperti akidah Murji'ah. Nah, ini kebalikan dari Ahlussunnah. Kalau akidah Murji'ah, dia hanya beriman kepada janji Allah saja. Adapun dalil yang berkaitan tentang ancaman Allah, dia tidak mau beriman. Contohnya, dia beriman innallaha ghafurur rahim. Allah kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau begitu saya banyak-banyaklah berdosa, tidak ada masalah, kan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia lakukan dosa sepuasnya dia lakukan dosa. Kemudian dia berdalil Allah kan Maha Pengampun. Jadi dia tidak takut dengan ancaman-ancaman Allah apapun dosa. Dia tinggalkan sholat berjamaah bagi laki-laki. Dia tinggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban berkata jujur, kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, kewajiban berperilaku akhlak mulia, dia tinggalkan. Kemudian dia berdalil Allah kan Maha Pengampun. Ini orang Murji'ah. Bahkan dia ukur-ukur, ya jemaah. Kalau sebanyak ini dosa saya punya amalan sebanyak ini. Dia ukur-ukur. Rasa-rasa ini amal saya ini lebih besar, lebih berat daripada dosa saya. Ini akidah Murji'ah. Atau contohnya orang yang tak mau bayar hutang.
Dia punya prinsip, saya tidak usah bayar hutang, nanti aja tagih ke saya di akhirat, amal saya banyak. Nah, begitu kan, punya prinsip. Nanti aja di akhirat saya bayar pakai amal saya. Udah, sekarang tenang aja, nggak usah tagih-tagih. Pede. Karena dia yakin amal dia itu banyak. Allah maha menerima amal, Allah maha mengampuni dosa. Jadi dia bawa, dia mengandalkan janji Allah, tapi dia tidak mau tahu tentang ancaman Allah. Nah, ini akidah Murji'ah. Beda lagi yang berselisih lainnya, akidah Khawarij. Kalau akidah Khawarij, mereka itu mengambil dalil yang berkaitan dengan ancaman Allah saja, tapi tidak memakai dalil janji Allah. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Titik sampai di situ. Ini kan ancaman Allah. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia otomatis kafir. Sampai di situ saja, langsung kafir. Oh, tidak peduli dia orang itu bertobat, oh orang itu khilaf, orang itu terpaksa, orang itu jahil, orang itu ada syubhat, tidak peduli dia. Yang penting kafir sudah. Karena patokannya cuma dalil-dalil yang berkaitan dengan ancaman Allah. Siapa yang makan dosa riba misalnya, ancamannya begini. Itu saja. Tapi dia tidak memberikan uzur, tidak memberikan kesempatan taubat orang itu. Bagaimana kalau dia nanti bertobat? Enggak, yang penting dia pasti neraka sudah. Dia pasti keluar dari Islam sudah. Karena dia melakukan dosa besar. Tidak. Ahlussunnah wal Jamaah mengumpulkan dua-duanya. Antara janji Allah dengan ancaman Allah, berbuat dengan penuh rahmat dan khawatir dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak memberikan putus asa kepada orang yang berdosa, tapi memberikan solusi agar taubat. Kalau Khawarij tidak. Orang kalau sudah melakukan dosa besar, kafir, kekal di neraka. Tidak peduli taubat tidak taubatnya. Kalau Ahlussunnah ada taubat bagi orang yang mau bertobat. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Ma lam yugharghir, bahasa kitanya itu anggo-angoi gitu. Sebelum situ Allah masih ampuni dosa seorang. Jadi kita sampaikan ancaman Allah supaya dia bertobat. Begitu maksudnya. Kita sampaikan ini ancaman dari Allah begini, ini perkaranya syirik, ini ancaman-ancamannya. Kalau meninggalkan sholat ini ancaman-ancamannya, meninggalkan zakat ini ancamannya. Kita sampaikan seluruh dalil-dalil. Kemudian kita ajak dia untuk bertobat. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, tobatlah. Begitu Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak memvonis dia sudah berdosa besar, ya dosa besar. Ya, di antara dosa besar dilakukan syirik, sihir, perdukunan, makan harta anak yatim, memakan riba, durhaka kepada orang tua, zina, LGBT dan seterusnya. Pembahasan al-kabair. Dia sampaikan itu sebagai ancaman Allah, bukan untuk memvonis. Nah, itu bedanya. Kamu telah lakukan dosa besar, kamu kafir. Ada. Itu Khawarij. Kalau Murji'ah lain lagi, dia bilang, tidak apa-apa, kamu berdosa sekarang, Allah itu Maha Pengampun. Nah, ini bedanya. Saling bertolak belakang. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengumpulkan keduanya, artinya pertengahan antara keduanya.